Ketika kita hidup mengikuti keinginan Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Ayat itu membangkitkan saya. Baru hari ini, baru dokter bilang begini pas lagi, Pak Muhajir sebenarnya saya tidak menginginkan Pak Muhajir untuk naik haji. Kenapa gini? Oh begini. Harus semangat. HP-nya siap hari. Betul Pak, saya sepakat. Rasul bilang nih. Ini keren. Kalau sudah tujuannya akhirat, dunia itu datang gitu. Datang. Begitu. Dunia itu datang. Kita punya harta emang milik siapa? Nih kata-kata Allah nih. Ya. Dalam satu kitab lagi. Allah bilang, ya ibn Adam, al-malu mali wa anta 'abdi. Laisa laka min mali illa ma akalta fa afnait. Hei manusia, hartamu adalah milikku. Kamu merasa memiliki ini, itu bukan milikku, itu milikku. Kapan bisa aku ambil, benar? Apapun yang kamu makan pasti bau. Nih di sini. Apapun yang kamu makan pasti punah. Apapun yang kamu investasikan, kalau hanya mendapatkan sedikit apa yang kamu butuhkan. Mari kita buka. Kita masuk ke yang ketiga saja. Ya. Yang ketiga, apa yang ketiga itu? Supaya hidup tenang, tanpa beban ringan. Yang nomor ketiga, wa khaffifil himla wa innal 'aqabataka udun. Nomor ketiga, kalau kita mau hidup tenang tanpa beban, yang nomor ketiga adalah ringankan beban bawaan Bapak. Jangan banyak keinginan, karena keinginan itu sumber penderitaan. Itu kayak kata Iwan Fals dalam lagunya Sang Matahari. Keinginan adalah sumber penderitaan. Begitu gini ya. Ringankan keinginan kita kepada dunia, kepada pangkat jabatan. Silakan mendapatkan pangkat yang tinggi, tidak ada yang melarang, tapi jangan jadi tujuan. Silakan menjadi kaya, silakan, tidak ada yang melarang, tapi jangan jadi tujuan. Yang nomor ketiga. Makanya Allah sudah bilang di kitab ini, At-Tuhfatul Mardi, dikatakan, wa laisa laka min mali illa ma akalt fa'afnait. Kamu itu gak punya apa-apa. Kamu makan jadi bau. Apapun yang kita makan masih bau. Rendang, soto, apa lagi? Peswal. Keluar bau. Gak ada besoknya yang udah makan rendang. Plung. Rendang. Gak ada. Seriusan. Apapun yang kita minum, izin. Apapun yang kita minum, bau pesing. Ayo sok aja. Nggak ada tuh yang minum sirup marjan, pandan, bau pandan, atau kencing yang ada. Nggak ada. Apa yang kita pakai hancur. Ternyata Pak, ini kata-kata guru saya dari Kulon. Dikatakan dalam bahasa Sunda, Nodida ampi bauan, Nodi numpi hangsen, Nodi pake pirusahakeun. Itu 14 tahun yang lalu saya dapatkan dan saya hafalkan. Artinya apa? Apapun yang kita makan jadi bau, apapun yang kita minum jadi bau pesing, apapun yang kita pakai jadi butut dan rusak. Ternyata baru kemarin saya dapatkan dari dan apa yang terjadi berikutnya? Kenapa kata Rasulullah SAW kita harus ringankan beban kita dalam hidup ini? Kenapa? Nih. Aula bisa fa'ablai yang kita pakai ini. Wa tasaddaqta fa'amkhair. Makanya tadi pas saya masuk ke sini, imam lagi kunut kan gitu.
Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Wa barik lana fima a'tayt. Ya Allah, berkahkan apa yang Kau berikan supaya berkah dia keluarkan. Makanya apa yang kita sedekahkan itu menjadi kekal. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang kita makan jadi punah. Apa yang kita minum jadi punah. Apa yang kita pakai jadi punah. Tetapi yang kita sedekahkan akan kekal. Bahkan dituliskan di sini, wa mahma iddaharta fa hawduka minhu al-maghib. Apapun yang kamu investasikan, apapun yang kamu kumpulkan, ingat, bagian kamu itu cuma secukupnya. Contoh, Bapak punya rumah 5, yang dipakai berapa? Punya rumah 5, yang dipakai berapa, Pak? 1. Gak mungkin kan? Yang dipakai 4 ya. Hari Minggu di sini, hari ini sini, hari itu. Dari 5 dipakai 1, 4 lagi kita nggak tempatin. Dari 1 rumah ada 5 kamar, yang dipakai berapa kamar? 1. Gak mungkin tidur jam 7 di kamar depan, jam 8 di kamar sampai kamar. Bapak-bapak punya baju berapa setel? 20 setel, yang dipakai 1. Bapak-bapak banyak duit, beli beras sekarung, yang dimasak 1 liter. Dari 1 liter matang nasi, yang dipiring cuma 2 centong. Yang masuk ke mulut 1 sendok. Gak ada orang-orang kaya makannya 1 sendok semen. Sendok berhenti kami ini. Itu hidup Pak. Jadi dengan demikian hidupnya tenang. Ada rumus lagi nih Pak, hidup nih tenang banget. Tenang. Kata guru saya gini, dalam bahasa Sunda, nanti saya terjemahkan. Mon can boga, tong di arep-arep. Ojo ngarepin. Jangan ngarep-ngarep sesuatu yang belum kita miliki. Kalau sudah punya, cepat-cepat habiskan. Kalau hilang, jangan dicari. Orang dulu, Pak. Kalau belum punya, jangan diharap-harap. Stres. Kalau sudah punya, yuk kita manfaatin. Cepat-cepat tuh habisin. Punya duit banyak. Kalau hilang, jangan dicari. Stres. Silakan lapor polisi, tapi mending kalau ketemu, kalau enggak, kan prinsipnya kita. Kenapa sih saya ngomong seperti ini? Sudah merasakan Pak, beli motor baru, gas, legit, serius orang, legit dia tuh makan dia, lalu di kamar kita boga, ya. Kalau hilang ya udah jangan dicari. Artinya apa? Ya hilang. Kalau kita cari gelisah, berarti benda itu ada di sini Pak. Di sini. Mau gimana? Ya udah bismillah. Ya, itu yang terbaik. Oh muhajir, kamu main apa ya? Cuma ngomong doang. Ya iya kan ngomongin dulu. Siapa dia Pak? Makanya Pak Bu, model hidup saya itu selain Rasulullah, yaitu ibu saya. Aduh, gini saya modal. Hidupnya gini prinsipnya. Selalu ibu saya ngomong gini, jadi hidup hanya Allah. Ke situ doang. Jadi hidupku ada Allah. Ada Allah. Udah apa itu? Yang penting lu berbuat baik selesai. Benar. Sudah bisa tanya jawab. Siap. Terakhir kan 4 yang terakhir itu adalah yang terakhir yaitu wa akhlisin niyah fa inna nafid basirun. Hidup tanpa beban. 1. Perbaharui niat terus. 2. Ringankan, perbanyak bekal buat kembali ke akhirat.
Ketiga, kurangi keinginan dunia. Yang keempat, bekerjalah dengan ikhlas. Sesungguhnya kita bekerja hanya untuk dinilai oleh Allah, bukan oleh manusia. Kalau kita bekerja untuk mencari itu manusia, siap-siap stres. Tetapi kalau kita bekerja hanya karena Allah, kita enggak pernah terbebani dengan apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita sudah banyak mendapatkan paparan tausiah dari Ustaz Muhajir. Kita masih punya waktu lebih kurang 10 sampai 15 menit. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan kepada Ustaz kita, silakan kita chat. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permasalahannya Pak Ustaz, di perjalanan sudah goda, kita tahu nih banyak godaannya. Di perjalanan sudah goda. Jadi kalau kita misalkan ingin hati ini bulat, ikhlas karena Allah, betul teorinya begitu Pak Ustaz. Tetapi di dalam pelaksanaannya banyak godaan-godaan sehingga niat yang lurus agak nyimpang sedikit. Di perjalanannya begitu Ustaz. Memang teori enak sekali Ustaz bilang. Lurus karena Allah, ikhlas. Di dalam pelaksanaannya Pak Ustaz, belum ada orang-orang yang goda kita membelokkan hati dan niat kita yang ikhlas, akhirnya yang tidak ikhlas kita dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak rintangannya, makanya hadiahnya surga. Kalau hidup tanpa tantangan dan godaan, hadiahnya kipas angin. Kipas angin. Makanya benar kata Bapak, teori mah gampang. Justru kita pelajari dulu teorinya. Setelah kita tahu caranya, godaan datang, tantangan datang, kita mengatakan, welcome problem, sok masalah datang ke gurih bisa dibekali. Apa? Yaitu tadi keikhlasan yang belum kita bahas. Karena mengikhlas Pak, pun ikhlas, jelma ikhlas mah tantangan sakuna gede lagi serius. Datang mengasih, benar, dapuri mahasiswa. Nanti gini, begini. Memang kalau dibicarakan mudah, ketika kita berhadapan sulit, ya sulit bagi yang tidak punya persiapan. Tapi kalau udah tahu persiapan ilmunya, sudah digembleng mentalnya, udah tentara lah, tentara. Dia kan menghadapi musuh dengan ini. Karena apa? Teori menembak gimana, teori tiarap bagaimana, teori membaca peta gimana, teori membaca kompas gimana. Justru dikuasai dulu itu teorinya. Banyak ketika musuh datang, kenapa? Jarak sedemikian, didikannya bagaimana? Kan ada teorinya. Sama hari ini kita ini sedang mempelajari ilmunya supaya tadi ada Bapak benar 100%. Saya setuju. Saya setuju dengan Pak. Bahwa niat untuk Allah benar, niat untuk Allah pas datang we guna mengparsaitik. Nah mengparsaitik nah kenapa? Seorang suka malina sama buku karena ada ilmunya dibelokkan. Makanya bab terakhir itu belum kita sempat karena ada pembahasan ciri dan cara ikhlas. Ada. Ciri yang cara ikhlas mau diterangkan balik jam 8. Ini tidak betul. Sama Pak. Saya pengen anak laki-laki. Mau dianti di kamar, mau direbut di bareto. Punya anak laki-laki, aku berada alam dunia, mau. Waduh. Bohong Pak. Benar baca gila. Karena kawin, karena nikah sebulan, cerai sebulan 2 minggu di PHK. Di PHK, kumaha tuh Pak? Imah kontrak di PHK, Allah Akbar. Dibekal itu teorinya kumaha. Gitu. Sebentar tegar lagi. Kemarin Pak Haji Hedi, saya itu ternyata Pak Haji Hedi, ketika pulang dari haji, semua dokter bilang Pak Muhajir itu sesungguhnya tidak layak terbang untuk buka haji. Kenapa? Terjadi kebohongan, terjadi pembengkakan jantung 56% dalam diri saya. Goyang Pak. Wah kenapa ingat kan Pak? Ingat ke teman saya tuh yang menyertai saya di mobil.
Beliau baca surat Ar-Ra'd ayat 30. Ini teorinya nih. Walillahil amru jami'an. Saya Pak Hadi bapaknya dari senang tadi baca Quran, baca Ar-Ra'd ayat 30 hiji. Walillahil amru jami'an. Seluruh urusan wahai manusia, aku yang pegang. Ternyata ketika diponis gitu, oh, seperti ada suara Pak Haji. Kamu muhajir kenapa bersedih? Bulan bintang matahari gak jatuh, aku yang pegang. Nah, ternyata dalam kenyataannya benar tidak semudah itu. Dia berangkat saya diponis Pak. Semua dokter nggak mengizinkan Pak. Berangkat serius Pak. Saya tugas di Bogor. Nah, dia pakai foto lagi ke dia sebagai gaya selidik. Dia pencitraan apa muka kita. Politik dibalik begitu Pak. Laras Pak. Coba. Ternyata ayat itu membangkitkan saya Pak. Baru dokter bilang begini pas lagi. Pak Muhajir sebenarnya saya tidak mengizinkan Pak Muhajir untuk naik haji. Kenapa gini? Kok begini? Nah, harus semangat. Apanya siap lagi? Betul Pak, saya sepakat Pak. Demikian. Ayam terima jawabannya. Masa Pak? Kenapa gitu? Mikna. Mohon mikna karabat sing gorima ceramahnya 15 menit. Ya iya harus. Nomor pancet. Iya mah pancet, iya masih ada sedikit pancet. Tapi gerak anak. Istri gerak anak. Pas kemudian tuh ada yang berat dalam hidup ini. Semua yang diringankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menuntutkan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi khatimil wasabaq rasul haq bil haq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Ya man la yahtaju ila bayanin wa tafsilin inna hajatana ilaikal kathir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bapak-bapak ibu sekalian, demikianlah tausiah atau ceramah kita pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan pada kita semua. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhajir. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan beliau kesehatan selalu panjang umur dan bisa ketemu lagi pada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila kurang mohon maaf, bila taufiq hidayah wa afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.